Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semua, ketemu lagi di channel antara kau dan aku. Kali ini mungkin tutorial ketiga mengenai Shopee. Tapi kali ini di tutorial ini saya sekedar ingin mengingatkan sesuatu yang sangat-sangat harus kita semua perhatikan. Baik pembeli maupun penjual, tapi di sini saya khususkan untuk para penjual, para pedagang. Sebelumnya saya ingin memaparkan dulu, guys, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan, ketika kita berada di sebuah perusahaan, maka ingat, biasanya perusahaan itu punya peraturan, punya prosedur, punya aturan main, punya ketentuan, yang dimana kita harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena biasanya dalam ketentuan tersebut ada hal-hal yang apabila kita melanggarnya bisa berakibat masalah bagi kita. Ya, di sini kita bicara tentang marketplace Shopee ya. Shopee di sini punya aturan yang apabila kita melanggarnya, kita bisa mengalami yang namanya akun kita dibatasi. Ketika kita mendapatkan pemberitahuan dari Shopee bahwa akun kita dibatasi, dikarenakan Shopee mendeteksi adanya aktivitas yang dianggap janggal. Apa saja tuh biasanya aktivitas-aktivitas yang Shopee memandangnya, melihatnya itu janggal? Itu tadi, saya kembali bicara tentang syarat atau peraturan atau ketentuan yang ada di perusahaan. Atau di sini bicara tentang Shopee. Memang kita nggak nyalahin juga. Setiap aplikasi itu kan biasanya suka kita ketahui di situ ada syarat dan ketentuan ya. Nah, syarat dan ketentuannya itu memang biasanya listnya panjang banyak. Yang harus kita bacanya tuh panjang banget. Nah, banyak orang-orang yang lalai kemudian dilewatin aja gitu. Ya, dilewatin aja. Sebetulnya selama akhirnya kita bisa menjalankan yang nggak ada apa-apa sih, meskipun kita nggak baca, ya nggak jadi masalah. Cuma kan persoalannya, kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang padahal di syarat dan ketentuannya atau di peraturannya, itu sebetulnya tertulis bahwa itu nggak boleh. Dan kita tidak tahu, akhirnya kita ngelakuin. Bagaimana kalau jatuhnya akibatnya fatal buat akun kita gitu. Saya ingin men-share ini mengambil dari cerita yang terjadi pada salah satu kenalan saya yang baru cerita sama saya. Kemudian saya pikir ini hikmahnya bisa kita bagi ya, karena jangan sampai terjadi yang lain juga. Apakah itu? Ya itu tadi, teman saya mengalami dibatasinya akun. Sebetulnya nama lainnya dinonaktifkan atau dengan nama tegasnya mungkin diblokir. Akhirnya teman saya itu akunnya sudah lama, sudah tahunan, kurang lebih berapa tahun lah, di atas 2 tahun mungkin, sudah berjalan lama mungkin. Tapi tiba-tiba ada saat dimana dia sedang melayani banyak konsumen, yang dimana targetnya itu kan 100 produk terjual, tapi dia bisa sampai 300, di atas 300 produk, dan dia sibuk banget. Nah, saking sibuknya muncul mungkin permintaan dari konsumen yang menanyakan, ada ini nggak, ada ini, tolong dong dibikin iklannya, sampai ya namanya manusia ya, ada saat dia salah atau memang bukan salah, karena dia tidak baca prosedur, peraturan, ketentuan, sehingga sesuatu yang dia anggap itu tidak salah, karena dia tidak tahu, ya akhirnya dia jadi melakukan kesalahan. Singkatnya, itu yang terjadi pada akunnya teman atau kenalan saya. Karena dia sibuk menangani pelayanan yang satu hari yang luar biasa pembelinya, sampai akhirnya dia mendapati akun dia berhenti.
ya, akunnya itu menjadi tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dipakai seperti biasanya, tidak bisa berjualan, tidak bisa belanja pun tidak bisa. Awalnya apa? Awalnya dia sedang biasa ya menggunakan akunnya seperti biasanya, tiba-tiba dia jadi login, jadi keluar dalam posisi yang tidak di akun dia, keluar. Dia segera menghubungi Shopee melalui email. Ternyata ya seperti itulah singkatnya. Kemudian tak lama kemudian Shopee itu akhirnya memberikan email penegasan bahwa akunnya setelah melalui proses ini, proses itu, termasuk proses naik banding atau apa semua, sampai titik di mana akhirnya si akun kenalan saya ini mendapatkan email yang akan saya tunjukin nanti. Emailnya didomain dengan warna-warna tulisan yang merah yang menegaskan bahwa seolah sedang ada penilaian gitu ya, bahwa akun ini sedang dalam koreksi ya, sedang ditinjau ulang, dan kemudian akhirnya sudahlah si akun tersebut tidak bisa dipakai lagi. Kemudian teman saya melakukan proses ikhtiar lah istilahnya, dia mencoba meng-email Shopee menyampaikan begini, tetap jawabannya tetap sama, bahwa Shopee melihat akun Anda terdeteksi melakukan suatu hal-hal yang janggal, yang kemudian setelah proses analisa akhirnya dianggap melakukan mungkin pelanggaran ya. Akhirnya Shopee memutuskan untuk membatasi akun tersebut sehingga tidak bisa lagi melakukan penjualan dan juga tidak bisa tidak bisa juga lagi melakukan pembelian atau belanja, itu nggak bisa juga. Ya, seperti apa email tersebut, atau nanti saya akan list peraturan yang harus kita perhatikan bersama. Saya kepingin teman-teman semua melihat ini secara utuh ya, sampai selesai, karena ini penting buat semua, buat pedagang baru atau pedagang lama, karena ini terjadi dari pedagang lama yang selama ini nggak pernah ngelakuin kesalahan, fine-fine aja, cuman karena nggak baca peraturan selama ini, karena dianggap mungkin terlalu panjang, akhirnya menjadikan akibat fatal, kehilangan toko. Nggak masalah sih, mungkin orang bisa bikin lagi akunnya, atau mungkin ingin beralih ke marketplace yang lain mungkin ya. Pikiran orang kan macam-macam, nggak masalah. Cuman kan sayang aja gitu guys, membangun toko online yang sudah dipercaya, yang reviewnya udah bagus, bintangnya selalu 5, komennya juga selalu memuja dan memuji toko yang recommended lah, yang wah macam-macam kalimat-kalimat indah dari para konsumen, itu kan menjadi nilai plus bagi toko, dan itu susah mendapatkannya, prosesnya panjang. Sampai kalau toko itu kan sudah punya review yang bagus, otomatis para pembeli yang baru datang atau udah lebih nyaman beli di situ kan, udah terbukti nih si tokonya nyenengin konsumennya semua pada muji, bintangnya 5 semua gitu kan, nilainya juga mungkin antara 5 atau 4,9 gitu, mendekati 5. Pokoknya udah nilai bagus, itu kan susah ya meraih itu. Nah tiba-tiba kita karena lalai nggak baca ketentuan atau syarat ketentuan di perusahaan, atau di sini tepatnya Shopee, akhirnya kita kesandung masalah. Ya tentunya kita harus ikutin peraturan main yang berlaku di perusahaan. Nggak salah juga, setiap perusahaan kan ada peraturan. Kita aja di dalam agama punya peraturan. Kalau kita melanggar dari peraturan, tentu kita akan tersandung masalah, jadi dosa begitu kan. Nah perusahaan juga sah-sah saja. Seperti saya punya toko offline. Saya juga punya peraturan di toko offline saya. Pasti saya juga akan tidak bisa membenarkan ketika ada orang yang melanggar peraturan di toko offline saya gitu. Kurang lebih gitulah, bahasanya sama lah, kita harus saling menghormatin. Nah, cuman kita di sini saya di sini hanya bisa ingin mengingatkan kembali buat teman-teman, jangan lengah, bahwa hati-hati, barangkali kita lupa atau gimana, akhirnya kita berbuat sesuatu yang merugi diri kita sih sebetulnya. Ingat, saya ingin menyampaikan itu supaya kita jangan rugi, kehilangan toko sayang, bisa ngebangun lagi, tapi prosesnya guys, proses yang harus kita ingat gitu ya.
Jadi saya ingin membagikan di sini, nanti syaratnya saya akan kasih deh lah. Insya Allah linknya saya kalau nggak lupa saya kasih di deskripsi, bisa diklik nanti linknya. Di situ memang panjang banget syarat untuk habis gimana, memang mungkin harusnya gitu. Nanti kalian bisa lihat terus di scroll nanti kalian akan menemukan bab yang akhirnya di situ ada penjelasan yang sangat poin paling penting. Mungkin kalian nggak capek baca yang lain, mungkin inilah yang paling penting kalian baca. Di mana nanti Shopee menyebutkan produk-produk yang nggak boleh. Kalau produk sejenis mesin kita disebutin alkohol, itu sih semua udah jelas ya, udah tahu. Tapi ada produk yang mungkin kita nggak sadari. Mungkin ada yang disebut sejenis digital. Ya, kalau kita jualan pulsa, itu kan jualan angka 10, 100, artinya memang angka token itu memang angka. Tapi dia nggak masuk digital yang dilarang. Tapi kalau jenisnya digital memang berupa kayak uang gitu ya. Kita jual uang atau gimana, itu mungkin yang nggak boleh. Salah satunya yang dilarang, yang nggak boleh kita lakuin di Shopee. Ya, termasuk yang nggak boleh juga barang-barang, ada yang sejenis barang antik lah apa gitulah, terus hewan, binatang, satwa atau apa, itu nggak boleh. Kalau memang ketentuan yang nggak boleh, ya berarti kita yang menjual harus menghindari diri kita untuk jangan sampai menjual hal-hal semacam itu. Oke guys, saya ajak Anda untuk melihat salah satu tampilan email saat akun dibatasi atau dengan nama lainnya dinonaktifkan atau diblokir. Jangan kemana-mana, jangan lupa juga subscribe dulu ya bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih, jangan lupa dibagi-bagiin ke semua yang kalian inginkan. Ini ya guys, yang saya maksud email yang akhirnya dikirimkan Shopee ke pedagang yang dianggap ada hal-hal yang terdeteksi oleh Shopee bahwa melakukan hal yang janggal. Kemudian Shopee akan mengirimkan email dan termasuk ini ya. Sebelumnya saya bilang tadi, ketika teman saya melakukan satu aktivitas biasa, tiba-tiba dia log out ya. Sorry tadi saya bilang login, log out ya. Tiba-tiba keluar ya, masuk ke tampilan di mana dia seperti berada di beranda saja yang bukan akunnya dia gitu, di luar. Dan ternyata ketika dia segera email ya begitulah, ada informasi bahwa intinya ada hal yang dianggap janggal, ada masalah lah. Sampai kemudian email ini muncul memberitahukan bahwa seperti ini ya. Halo, akses akun kamu telah dibatasi karena sistem kami mendeteksi adanya aktivitas yang janggal pada akun kamu atau akunmu. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat syarat layanan kami di sini. Nanti linknya saya tulis di bawah biar semua para pedagang, khususnya para pembeli juga sih, bisa baca-baca dulu supaya nanti kita yang mungkin udah sayang sama akun kita, toko kita apalagi, jangan sampai mengalami hal yang dialami oleh kenalan saya gitu ya. Nanti saya akan di sini men-share ke kalian syaratnya. Kalian terserah deh nanti mau gimana. Kemudian nanti saya akan share juga poin-poinnya aja yang paling besar, produk-produk apa saja yang sama Shopee itu kayaknya kita harus hati-hati jangan sampai menjual ini gitu ya. Oke, saya masuk dulu ke syarat layanannya ya. Ini guys, syarat layanan diawali dari pendahuluan. Luar biasa guys, panjang banget emang. Tapi ini sebetulnya hanya karena ngerol aja ke bawah dia kelihatan panjang. Kalau ini berupa buku sih, ya hanya beberapa lembar sih guys. Ya, hanya beberapa lembar. Tapi memang luar biasa guys, panjang. Mungkin nggak nyalahin juga, ada orang-orang kemudian baca diabaikan, dilewatin gitu. Padahal sebetulnya perlu ya, apalagi mau masuk ke hal yang berkaitan dengan bisnis kita gitu kan.
Jangan sampai bisnis kita udah bagus-bagus berjalan, di tengah-tengah jalan ada masalah, apalagi sampai harus berhenti di tengah jalan. Kan sayang. Ini guys, sebenarnya kalau kita lihat ini ada hal-hal perlu banget, penting-penting banget yang memang tertera di sini. Ya. Persyaratan pengguna. Baca semua tuh ke bawahnya ya, ada babnya dan nomornya ya. Panjang guys, panjang banget ke bawah. Tapi paling nggak saya kasih di sini kilasnya aja dulu. Nanti linknya insya Allah saya terapkan di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik. Nanti kalian baca-baca aja dulu sedikit-sedikit poin-poin. Nanti juga saya kasih sampelnya yang paling penting yang di situ diterangkan langsung produknya ya, disebutkan produknya apa saja ya. Karena ada produk yang memang mungkin kita dari nama aja udah ngerti kenapa nggak boleh, misal alkohol gitu ya, atau hal narkoba itu pastilah nggak boleh itu ya, nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita masih belum paham bahwa itu sebetulnya nggak boleh karena mungkin bahasanya kita kurang mengerti gitu. Seperti tentang mata uang, itu pernah saya kalimatkan dengan digital gitu. Digital di situ maksudnya istilah bahwa yang dibolehkan bentuk menjual angka semisal 10.000 gitu, itu hanya berupa seperti pulsa, token listrik gitu, voucher gitu ya. Itu boleh, tapi di luar itu kita nggak boleh seperti ditera-tera nanti sama Shopee ditulis semisal menjual mata uang atau mungkin uang gitu ya. Kita jual uang baik itu digital, mungkin uang 10.000 dijual harganya berapa gitu ya. Sama uang yang memang fisik. Kita jualan uang gitu, ngirim uang, mau beli uang deh gitu. Gitu, itu nggak bisa ya guys. Nggak bisa, nanti saya lampirin juga. Ini saya tunjuk dulu sekilas ya supaya paling tidak udah adalah kisi-kisinya bahwa ini yang harus kita baca. Jangan dibacanya sekaligus guys, memang panjang gitu ya. Ya sedikit-sedikit poin-poin yang paling penting untuk kita seorang pedagang atau mana yang berkaitan dengan pembeli. Nanti sebentar saya tunjukin ya guys. Yang bagian pentingnya di sini memang kelihatannya nggak ada guys. Ya, nanti saya ambil yang paling sampelnya, yang poin-poin apa yang kita nggak boleh, yang seharusnya kita hindari untuk kita tidak menjualnya di Shopee gitu ya. Seperti ini guys, listnya guys terus. Ya, luar biasa emang panjang, tapi habis gimana ya, namanya peraturan mungkin kan harus spesifikasinya harus jelas. Ya. Saya ingin berbagi tentang kisah orang yang saya kenal, kenalan saya. Bisa diambil hikmahnya. Hikmahnya pertama saya pribadi juga mulai berpikir, oh itu begitu ya. Jadi kan membuat kita lebih warning buat kita gitu lah. Hati-hati supaya kita bisa terus melangsungkan aktivitas kita seperti biasa. Bisa jualan, bisa belanja gitu kan. Masya Allah panjang ya. Ya, nah sudah selesai kok sampai sini. Udah selesai ya. Ini syarat layanannya. Nanti poin produknya saya segera share di sini ya. Nanti kalian bisa melihat di situ apa aja yang nggak boleh, yang boleh ya. Mohon ditunggu sebentar ya guys, jangan kemana-mana. Tonton terus ini sampai selesai guys. Ini serius guys, sebetulnya kalau kita mau menghayati ya, saya sengaja bikin ini sebetulnya ini pesan banget buat kita, jangan sampai kita akhirnya kehilangan toko. Sayang ya, sayang, itu aja sih yang saya ingin sampaikan di sini. Maksudnya jangan sampai kita kehilangan toko. Oke, bentar ya guys. Ini guys, ini nih sampelnya yang bisa kita baca sama-sama. Ini nggak begitu panjang guys, ya. Ini sampel yang lebih jelas. Kalau kalian mau bacanya langsung di poin di sini aja bisa guys. Di sini nih, ya. Pelanggaran terhadap persyaratan layanan kami, ya. Nah di sini ditulis tuh nomor 2-nya. Daftar barang yang dilarang dan dibatasi. Ini diperhatiin guys, serius guys. Diperhatiin. Kalau jenis-jenis yang saya bilang tadi alkohol apa gitu udah kelihatan kan. Nah di sini nomor 1 alkohol, 2 produk binatang dan satwa liar, bla 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 dan seterusnya ya. Nomor 3 artefak dan barang antik. Artefak itu
sejenis peninggalan sejarah gitu aja. Misal hal-hal lempeng kayak prasasti atau perangko lama atau gimana ya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Kalau bahasa sekolahnya disebutnya apa sih? Akronologi apa gitu ya? Lupa saya. Akronologi gitu ya kalau nggak salah mah ya, maklum lah. Lupa ingat. Kalau nggak salah bahasanya gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini nih guys. Nomor 4-nya tadi kosmetik ya. Kosmetik bekas. Kosmetik banyak yang jualan. Banyak. Yang nggak bolehnya di sini yang bekas. Nomor 5, mata uang dan perangko palsu. Nomor 6, kartu kredit dan debit. Nomor 7, mata uang termasuk dengan tidak terbatas pada mata uang digital. Nah, artinya digital yang berkaitan dengan mata uang, bahasanya aja itu digital ya, orang kenalnya digital kan uang gitu. Maksudnya kalau yang berkaitan dengan jual pulsa itu nilainya udah bukan berupa uang, karena nilai uang itu cirinya sebagai alat pembayaran gitu ya. Tapi kalau pulsa itu sudah berubah seperti alat penggerak, walaupun tampilannya angka ya, 10 gitu ya. Dia fungsinya seperti kalau kita beli bensin ya. Bensin itu untuk menggerakkan sesuatu, yaitu kendaraan. Pulsa untuk menggerakkan jaringan supaya kita bisa untuk telepon, atau mungkin kalau bentuknya kuota untuk menggerakkan internetnya gitu ya guys. Nah, yang dimaksud di sini digital di sini artinya ya itu tadi yang saya bilang, uang, mata uang atau uang. Yang itu kita harus hindari ya guys ya. Jangan jualan uang aja, bentuknya kayak gimana pun. Ya, mau digital, mau fisik ya. Jangan, itu kata Shopee ya di sini. Ke bab 8, nomor 8 atau bab 8, obat-obatan dengan resep ataupun tidak. Nggak boleh tuh. Obat-obatan dengan resep atau non-resep. Ya. Obat pelangsing yang tidak mempunyai izin resmi ya. Ya. Harus sudah yang beredar terus resmi gitu ya. Pokoknya ini banyak nih guys. Nanti kalian ini penting guys. Penting banget kalian baca yang ini mungkin ya. Kalau kalian mungkin agak keberatan terlalu banyak yang tadi, tapi menurut saya yang tadi harusnya dibaca juga sih. Iseng aja baca. Pelan-pelan, nggak usah sekaligus. Nanti saya share linknya, kamu klik, kamu baca aja. Apalagi di bulan puasa gini nggak apa-apa, sekalian ngabuburit. Ngabuburit aja. Ngabuburit baca syarat layanan. Ya, dibaca ini penting nih guys. Ya, bisa dibaca ya pelan-pelan. Saya nggak usah sebutin dulu deh. Ya, ini penting nih guys. Nggak terlalu banyak, tapi sangat-sangat penting. Udah tuh cuman segitu aja guys. Ini udah mentok tuh ya. Udah nggak ada lagi. Jadi cuman sedikit, dan ini yang perlu kalian baca. Ya, nanti kalau mungkin kalian bingung, nanti saya screenshot per lembar deh supaya gampang nanti dibacanya. Ini yang diperhatiin guys, terus terang aja ini sederhana sedikit, tapi ada yang kesandung jadi pada dinonaktifkan, sayang kan ya. Oke guys, itu aja yang bisa disampaikan ya. Perhatiin terus terang guys, mudah-mudahan video ini gak sia-sia, karena tujuan saya cuma satu, kepingin jangan sampai ada orang-orang yang mengalami hal yang dialami oleh teman saya, orang yang saya kenal, atau juga orang-orang lain yang udah mengalami lebih duluan. Jadi jualan sesuaikan dengan apa yang dibolehkan oleh Shopee, karena semua yang dibolehkan banyak kok, banyak banget, kita bisa pilih di situ. Yang nggak dibolehin sebenarnya cuma sedikit ya, cuma sedikit, dan kita hati-hati akan itu semua. Terima kasih banyak
udah mau menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan. Mudah-mudahan ini penting buat kita semua dan menjadi manfaat buat kita semua agar lebih hati-hati dan lebih ingin mementingkan bagaimana supaya tokoh kita bisa berlangsung terus selama-lamanya gitu ya, nggak pernah ada masalah. Jangan lupa jika ada kesempatan klik subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih banyak, dan jangan lupa bagi-bagi juga ke teman-teman kalian dan semua yang mungkin membutuhkan informasi ini menjadi bekal dan manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah lampiran screenshot yang udah saya janjiin tadi untuk bisa sama-sama kita baca ya guys.